Setelah itu, Elsa melangkah maju menuju mobil Mario tanpa melihat ekspresi Gavin. Mario ingin melihat trik apa yang dimiliki Gavin, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Elsa akan turun dari mobil. Sepupunya tidak menoleh ke belakang saat dia membuka pintu mobilnya dengan kaku. Begitu dia duduk, dia berkata dengan jelas, "Ayo pergi. Aku tidak ingin kembali ke keluarga Nugroho malam ini." Gavin melihat Elsa pergi bersama Mario, matanya penuh kekalahan. Dia terlihat sangat kesepian sehingga sulit untuk tidak mengasihani dia. Di sisi lain, air mata Elsa tidak pernah berhenti mengalir di pipinya. Entah bagaimana, mereka tidak bisa berhenti mengalir. Mario tahu betapa sedihnya dia. Lagi pula, tidak banyak pria seperti Gavin di dunia ini. Namun, pria tipe ini cenderung paling menyakiti kekasihnya. Bukankah lebih baik bagi mereka untuk menghentikannya sejak awal, dan menahan rasa sakitnya sekarang daripada nanti? Jangan terlalu sedih. Dia hanya mencoba membujukmu agar kau tetap bersamanya. Dia akan membuangmu setelah dia bosan denganmu. Mendengar kata-katanya, Elsa mengangkat tangannya untuk mengeringkan air matanya sebelum dia berkata, "Aku percaya padanya." Apa? Mario mengira dia salah dengar. Elsa menarik napas dalam-dalam saat suaranya pecah. "Saya percaya dia. Saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak dibedakan seperti dia." Mario bisa menjadi gila pada saat itu. "Elsa, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu masih mempercayainya setelah semua yang kami lihat?" Elsa tidak ingin membicarakan hal ini lagi. Dia mengeluarkan tisu, menyeka air matanya, menatap Mario, dan berkata, "Kamu bilang kamu akan memberitahuku apa yang terjadi dengan adikku setelah aku menghadiri ulang tahun kakek Andre." Mario menggelengkan kepalanya dengan marah setelah mendengar itu. Dia benar-benar ingin tahu ramuan ajaib apa yang Gavin berikan kepada sepupunya. Dia telah melihat sendiri sekarang. Gavin sudah berdansa dengan wanita lain. Bagaimana dia masih bisa memberinya kepercayaan abadi? Dia hanya menyangkal pada saat ini. Mario menghela nafas dan menolak berbicara. Elsa berkata, "Kamu tidak bisa kembali pada kata-katamu, Mario. Selama dia bisa menyelesaikan kesalahpahaman antara keluarga Mahersen dan keluarga Nugroho, dia dan Gavin akan bisa berkumpul." Mario menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Aku pernah mendengar kakek membicarakan hal ini sebelumnya. Dia mengatakan bahwa sepupu Clara bergaul dengan pria yang sudah menikah." Elsa sangat terkejut mendengarnya. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Mario. Dia selalu berpikir bahwa Diandra hanya mencemarkan nama baik adiknya. Banyak orang tahu tentang ini pada waktu itu. Namun, itu mereda seiring waktu dan kematian sepupu Clara. Lagi pula, adalah berita sehari-hari untuk menghancurkan keluarga orang lain dengan berselingkuh. Elsa mengerutkan alisnya dengan marah. Dia masih merasa sulit untuk mempercayai kata-katanya. "Apa kamu yakin?" Mario mengangguk, "Ya. Itu sebabnya aku tidak ingin melihatmu berakhir seperti dia." "Siapa pria itu?" Elsa ingin tahu siapa pria itu. Mario berhenti sejenak sebelum dia menjawab, "Itu sudah lama terjadi, Elsa." "Kenapa kamu masih menyelidikinya?" Elsa cemas dan menjawab, "Kalian semua tahu tentang itu kecuali aku." "Aku merasa tidak enak." Mario menarik napas dalam-dalam. Identitas pria itu agak misterius. "Kami juga tidak tahu siapa dia." Elsa mengerutkan kening. "Aku tidak percaya padamu." Mario tidak berdaya melihat Elsa seperti itu. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menceritakan semua yang dia tahu. "Aku dengar dia adalah seseorang dari pemerintah. Dia orang yang hebat." "Semua hal ini kuno, Elsa. Berhenti bertanya padaku tentang hal itu. Saya benar-benar tidak tahu tentang masa lalu." Hati Elsa tenggelam saat mendengar ini. Lalu, bagaimana dia bisa mengalami kecelakaan mobil? Juga,
Apakah ibuku benar-benar melompat dari gedung karena sedih? Mario menggelengkan kepalanya dengan bingung. Saya benar-benar tidak tahu tentang itu. Semuanya terlalu mendadak. Paman, Bibi, dan aku berada di luar saat ini terjadi. Sudah terlambat ketika kami mendapat berita. Elsa mengerutkan alisnya dengan erat. Pikirannya sedang kacau. Sudah 10 tahun, Elsa. Tidak ada gunanya lagi mengorek-ngorek masa lalu. Kamu hanya perlu menjaga diri sendiri sekarang. Jangan biarkan siapapun menggertakmu. Itulah satu-satunya cara Bibi dan sepupu Clara bisa beristirahat dengan tenang. Gavin berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama setelah Elsa pergi. Ketika dia akhirnya merasa lelah, dia membuka pintu mobil, duduk di dalam mobilnya, dan merokok. Dia jarang merokok. Dia hanya akan mengambil 2 batang rokok setiap kali suasana hatinya sedang buruk. Namun dia sepertinya banyak merokok akhir-akhir ini. Asap mengepul dari bibirnya yang seksi dan berwarna merah tua. Saat asap menutupi wajahnya yang tampan, dia tampak semakin menarik dan menggoda. Dia duduk di mobil seperti itu untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia mematikan rokok di jarinya dan mengeluarkan ponselnya. Setelah menyalakannya, dia memutar nomor Devano. Tak butuh waktu lama panggilan itu tersambung. Suara dingin dan Devano terdengar dari ujung sana. Kakek dan Bibi Putri sangat marah. Gavin pura-pura tidak mendengarnya dan berkata terus terang, "Aku butuh bantuan." Devano menganggap ini aneh dan bertanya, "Bantuan apa?" "Beri aku 2 akta nikah, sungguh." Devano terdiam. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Apakah kamu sudah gila?" Gavin menjawab tanpa ragu, "Aku benar-benar waras." Devano berhenti sejenak sebelum dia menyelidiki. Dia tidak mau. Gavin tetap diam untuk waktu yang lama. Devano mengerti. Sepertinya Elsa benar-benar tidak setuju. Gavin adalah bujangan yang memenuhi syarat dengan ribuan gadis yang mengikutinya. Namun dia menolak untuk menikah dengannya. Devano bertanya, "Apakah kamu sudah memikirkan ini?" Gavin menganggukkan kepalanya, "Ya." Devano menjawab, "Baiklah kalau begitu." Gavin berkata lagi, "Rahasiakanlah." Setelah mengakhiri panggilan, Gavin menghela nafas panjang, baru kemudian dia tenang. Alih-alih kembali ke keluarga Maherson, dia menuju ke villa. Saat dia masuk ke villa, dia melihat perubahan atmosfer. Saat dia menoleh, dia melihat Ibu Putri yang kesal duduk sendirian di ruang tamu. Melihat dia kembali, Ibu Putri berdiri dengan marah dari sofa. Kali ini, dia akhirnya bisa melampiaskan amarahnya. "Gavin, kamu telah melewati batas. Tahukah kamu bahwa tindakanmu malam ini merusak hari ulang tahun kakekmu?" Gavin tetap tanpa emosi saat dia melangkah maju. "Bukan aku yang merusaknya. Kalian telah menghancurkan pesta kalian sendiri sejak awal. Ibu Putri, kakekmu ingin memilihkan tunangan untukmu di hari ulang tahunnya. Dia bermaksud baik, bagaimana kamu bisa menghancurkan hatinya seperti itu?" Gavin menjawab, "Sudah kubilang aku tidak ingin menikah." Ibu Putri panik dan berkata, "Apa maksudmu kau tidak ingin menikah? Kami sudah berusia 28 tahun. Tuan muda dari keluarga lain sudah menjadi ayah sekarang. Bagaimana denganmu?" Gavin menjawab, "Mereka bukan aku." Ibu Putri menjawab, "Jika kamu berpikir untuk menikahi Elsa dari keluarga Nugroho, maka kamu bisa melupakannya." Cahaya meredup di mata Gavin. Dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Ibu Putri. Jadi, dia memberikan jawaban yang lemah. "Tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Apa yang terjadi malam ini adalah kesalahanku. Aku akan menebusnya untuk kakek besok." Setelah mendengar ini, Ibu Putri menatap wajah Gavin sebelum bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah itu anak kecil di perjamuan malam ini?" Ibu Putri awalnya berpikir bahwa Gavin telah mendorong Sivana pergi karena dia tidak ingin menari.
Namun, sebuah pikiran terlintas di benaknya saat dia melihatnya dengan panik mencari di kerumunan. Mungkin Elsa juga hadir, itu sebabnya dia bertindak sangat gila? Gavin marah dan berkata, "Bu, kamu adalah nyonya dari keluarga Maherson. Bisakah kamu menjaga kata-katamu?" Ibu putri juga marah. "Kata-kataku, apakah saya salah?" Percakapan itu membuatnya memikirkan masa lalu yang menyakitkan, dan dia menatap Gavin dengan air mata berlinang. "Kamu benar-benar mirip ayahmu. Yang kamu tahu hanyalah bagaimana menghancurkan hatiku." Gavin sangat muak dengan ini sehingga dia menghela nafas panjang. Dia memandang ibu putri dan berkata, "Sekarang sudah malam. Jika ibu tidak ingin pulang, bisa tinggal di sini untuk malam ini." Setelah itu, dia melangkah naik ke lantai atas. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.